Perkenalkan, nama saya Ketut Diva Prayoga dengan NIM akhir 011 eh, dari kelas A1 dari kelompok 8. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya ambil yang berlokasi di kawasan Kusambu eh, yang berada khususnya pada kawasan pesisir Kusambu. Berikut isu yang saya ambil yaitu kesehatan, di mana terdapat masalah yaitu eh, yang pertama data Puskesmas Kusambu pada tahun 2014 dapat terjadi 285 kasus penyakit chikungunya. Kemudian data yang diperoleh dari wilayah kerja Puskesmas dengan satu telah terjadi peningkatan kasus penyakit chikungunya dari tahun ke tahun. Kemudian pengetahuan masyarakat lokal mengenai informasi kesehatan cukup berpengaruh terhadap merebaknya penyakit chikungunya di wilayah Kusambel itu sendiri. Kemudian saya melihat ada potensi yaitu yang pertama secara keseluruhan pekerjaan warga masyarakat lokal Kusambu, khususnya pesisir, masih didominasi oleh sektor agraris, sehingga dirasa masih belum mengetahui informasi seputar kesehatan yang baik. Kemudian, kebiasaan masyarakat sekitar yang masih cukup memandang remeh persoalan kesehatan karena terfokus terhadap pekerjaan mereka. Kemudian, saya menemukan solusi dan kebutuhan dari potensi yang ada itu dari permasalahan tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan dan peran dari kader kesehatan sebagai faktor yang berperan dalam pencegahan penyakit chikungunya. Kemudian diperlukan wadah sebagai tempat untuk para kader kesehatan memberikan pelayanan informasi dan juga pengetahuan seputar kesehatan untuk warga masyarakat lokal Kusambo, khususnya di kawasan pesisir. Kemudian spesifikasi proyek itu ada layanan kesehatan yaitu Puskesmas. Uh, Puskesmas sendiri merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan uh, kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan. Uh, Puskesmas juga merupakan suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja. Kemudian Puskesmas sendiri dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, Puskesmas dibedakan menjadi Puskesmas kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan terpencil, dan sangat terpencil. Dan kemudian dari ketiga jenis puskesmas tersebut dapat dipilih puskesmas dan perawatan kawasan pedesaan, melihat karakteristik wilayah Kusambu. Kemudian ada konsep dasar dan tema. Sebelum ke konsep dasar, saya eh, melakukan pendekatan perancangan, yaitu sebagai pertimbangan untuk pemulihan konsep dasar dan tema. Yaitu ada dua pendekatan yang saya gunakan, yaitu ada pendekatan lingkungan dan teknologi. Yang pertama dari lingkungan, yaitu puskesmas sendiri menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Kemudian puskesmas sendiri merupakan wadah dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian kehadiran fungsi bangunan puskesmas ini untuk mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Dan untuk pendekatan teknologi, puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Kemudian ada konsep dasar dan tema rancangan. Perumusan konsep dasar. Kemudian dari fungsi bangunan puskesmas, dari pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan lingkungan dan teknologi,
dapat disimpulkan bahwa puskesmas yang akan dirancang yaitu akan mengusung konsep humanisme dengan memperhatikan adanya kenyamanan psikologis, ergonomi, dan visual dari bangunan. Sehingga pengguna memperoleh rasa nyaman serta mampu memberikan rasa aman dengan penerapan standarisasi dengan tetap mengutamakan fungsionalitas. Kemudian ada penjabaran konsep eh, dasar. Penerapan ke dalam gaya desain dengan memperhatikan ergonomi namun tetap mengutamakan fungsionalitas. Dan pada bidang pembentuk ruang akan dibentuk dengan fokus untuk pengoptimalan fungsi pemanfaatan ruang yang ada. Nah, dan untuk penerapan ke dalam ruang yang ada, pada puskesmas nanti akan mengutamakan kenyamanan, salah satunya dengan menerapkan material yang memberikan kesan teduh, bersih, dan sebagainya. Dan akan diterapkannya warna pada ruangan seperti warna putih, abu-abu, dan coklat yang nantinya akan berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna di dalamnya. Dan untuk perumusan tema dasar, kemudian tema yang saya pilih yaitu arsitektur postmodern kontekstual. Ini diambil dari pendekatan lingkungan yang fokus terhadap fungsi bangunan, yaitu terdapat pelayanan dan pembinaan kesehatan pada lingkungan sekitar. Kemudian ada gambar perencanaan dan perancangan, sama dari site plan dan layout plan. Nah, berikut gambar site plan dari proyek ini. Terdapat pada bagian samping dan belakang bangunan tempat rumah warga dan itu area parkir bagian sini, parkir pada proyek ini. Dan untuk proyek ini langsung berhadapan dengan jalan raya, di mana pintu keluar dan pintu masuknya langsung berhadapan dengan jalan raya. Nah, kemudian untuk layout plan-nya, uh, saya menggunakan grid dengan ukuran 400 setiap untuk pembagian ruang yang ada, dengan memberikan jarak 2 meter dari tembok ke bangunannya, hingga tidak langsung. Nah, kemudian untuk area yang terdapat ada area parkir, kemudian beberapa ruangan yang ada, yang saya gunakan di ukuran 400 sebagai uh, pembentuk ruang yang ada. Ikut layout plan. Kemudian untuk desain bangunan, berikut desain bangunan untuk proyek ini, di mana saya mengusung tema arsitektur postmodern kontekstual, ya, di mana pada aliran tema ini aliran arsitektur postmodern kontekstual mengarah dan terpusat pada lokasi penempatan bangunan, di mana harus memperhatikan lingkungan sekitar agar tercipta komposisi yang selaras dengan lingkungan sekitar. Gabungan dari arsitektur modern dan arsitektur tradisional dengan ciri gabungan yang berfokus pada teknologi, material bangunan, tatanan masyarakat, kemudian gaya bangunan dan lingkungan. Arsitektur postmodern sendiri juga mengedepankan fungsionalisme. Kemudian konsep postmodern menciptakan desain bangunan lama yang modern dengan unsur elemen hias untuk memunculkan sisi estetika bangunan. Kemudian bentuk bangunan menekankan pada fungsi dan kejelasan identitas, seperti yang dapat dilihat dengan highlight langsung dengan puskesmas dan logonya. Nah, ingin
saya tunjukkan dalam penerapan desain ke bangunan untuk proyek ini. Kemudian yang nantinya diharapkan dengan menggunakan tema ini dapat memberikan kesan yang langsung tertuju terhadap fungsi bangunan itu sendiri dan dapat menimbulkan suasana yang aman dan nyaman bagi para pengguna melalui kekokohan bangunannya. Kemudian untuk kenyamanan di dalamnya. Berikut eh, area pada bagian dalam dari bangunan ini diharapkan menimbulkan suasana yang aman dan nyaman bagi para pengguna melalui kekokohan bangunannya, kemudian kenyamanan di dalamnya, suasana bangunannya, dan suasana ruangannya. Berikut suasana pada bagian dalam ruangan. Suasana pada area luar bangunan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk penerapan konsep ruang luar, berikut penerapan konsep ruang luar, itu tujuannya untuk menentukan jenis vegetasi, hardscape, softscape, dan fungsi luar pada bangunan. Puskesmas sekaligus menentukan peletakannya pada setiap fungsi maupun jalur sirkulasi air sesuai dengan tema lingkup dasar. Dan dasar pertimbangannya yaitu vegetasi yang cocok untuk tumbuhan pada iklim tropis, kemudian memiliki estetika untuk meningkatkan kualitas visual dan lingkungan yang dapat digunakan untuk berteduh saat cuaca panas. Dekat Indonesia vegetasi untuk softscape pada pisang kalatea, kemudian ada pohon kelapa, tapang cana, kemudian ada rebutan. Kemudian untuk analisa vegetasi yang untuk hardscape ada paving block dan batu andesit. Dan untuk sistem strukturnya seperti mana yaitu sirkulasi ruangan, pola aktivitas ini mana agar dapat memudahkan pengguna mengakses ruang yang digunakan untuk melakukan aktivitas mereka, yaitu pada upper struktur. Pada bagian upper struktur ini menggunakan rangka batang dengan bahan baja barat WF. Baja dipilih untuk mendapatkan bentangan atap yang lebar sehingga dalam bangunan akan terlihat luas tanpa banyak kuda-kuda. Kemudian untuk superstruktur, pada bagian superstruktur terdapat kolom balok dan rak lantai dari bahan beton tulang, kombinasi beton dan tulangan ini diharapkan besi ini dapat berfungsi untuk memperkuat superstruktur. Ini dari beban tarikan dan tekanan. Dan untuk substruktur, pada bagian substruktur menggunakan pondasi setempat dan pondasi batu kali dengan ukuran yang menyesuaikan beban lantai 2. Kemudian fungsi dari struktur ini adalah untuk mencekram kuat tanah di bawahnya agar bangunan dapat berdiri dengan kuat dan kokoh. Ini ada utilitas mulai dari air bersih, set air bersih. Itu dasar pertimbangannya. Yang pertama ada efektif, efisien, dan aman bagi sivitas pada bangunan puskesmas serta dapat memenuhi kebutuhan fasilitas bangunan dan juga kegiatan sanitasi bagi pasien, dokter, perawat, dan pengelola. Dan ada analisa air bersih. Desain distribusi air bersih pada fasilitas puskesmas ini bersumber dari PDAM dan sumur bor. Yang menjadi distribusi utama adalah air dari sumur bor karena secara kapasitas lebih besar dari PDAM. Berikut hasil analisa yaitu ada dari jaringan PDAM, meteran air, PGWT. Kemudian ada sumur bor langsung menuju GWT, groundwater tank, kemudian menuju pompa, roof tank yang ada pada di atap, kemudian langsung menuju fasilitas yang menggunakan air bersih. Berikut gambar yang ada, berikut gambaran yang ada. Kemudian untuk konsep utilitas air kotor dan air bekas,
Dasar pertimbangannya yaitu efektif, efisien, dan aman bagi pengguna puskesmas. Analisis air kotor dan bekas. Air kotor merupakan air kotoran yang berasal dari kloset. Air kotor ini akan dibuang atau disalurkan menuju septic tank, kemudian air rembesan dari kotoran akan menuju ke sumur resapan. Berikut urutannya ada toilet, kloset, menuju septic tank, dan sumur resapan. Kemudian untuk air bekasnya sendiri, di sini berasal dari wastafel yang berada pada uh, toilet dan kafetaria. Air bekas akan disalurkan langsung menuju sumur resapan. Urutannya ada wastafel, uh, toilet, dan sumur resapan. Berikut gambarannya. Berikut untuk drainase, itu dasar pertimbangannya yaitu efektif, efisien, dan aman bagi pengguna pada bangunan puskesmas. Kemudian untuk analisa air hujan itu akan jatuh ke atap bangunan dan ada yang langsung jatuh dan masuk ke biopori. Kemudian selanjutnya dari atap bangunan akan turun dan masuk ke bak kontrol yang nantinya akan disalurkan ke tanaman pada saat. Kemudian dari bak kontrol air hujan akan langsung lari ke drainase desa. Berikut hasil analisanya. Ada air hujan yang langsung ke atap bangunan terpisah dan ke biopori. Kemudian ke bak kontrol, kemudian ke tanaman dan drainase desa. Berikut gambarannya. Selanjutnya ada konsep utilitas listrik. Dasar pertimbangannya yaitu masih sama, efektif, efisien untuk kelangsungan proses kegiatan serta mampu menyediakan listrik saat kegiatan berlangsung. Kemudian ada analisis sumber listrik. Sumber tenaga listrik berasal dari PLN dan genset. Sumber listrik utama dari PLN. Sedangkan genset digunakan sebagai cadangan sumber tenaga listrik pada puskesmas. Sistem pendistribusian listrik ini yaitu listrik dari PLN ataupun genset akan disalurkan menuju akos. Setelah itu listrik akan disalurkan menuju MDP. Kemudian disalurkan menuju SDP, dan terakhir akan langsung disalurkan menuju unit-unit ruangan dalam bangunan yang memerlukan listrik. Berikut hasil analisanya, ada PLN, genset, PLN langsung menuju MDP, dan genset menuju APOS dulu, kemudian menuju MDP, kemudian dari MDP menuju SDP dan unit bangunan yang memerlukan listrik. Berikut gambarannya. Kemudian untuk konsep utilitas pemadam kebakaran, yaitu dasar pertimbangannya mudah digunakan dan dapat memberikan rasa aman pada pengguna bangunan. Kemudian ada analisis dan sprinkle merupakan instalasi dengan jaringan pempaan dan memiliki tekanan di bawah bata valve alarm. Saat terjadi kebakaran, pas sprinkle akan pecah dan menimbulkan air. Kemudian ada fire hydrant. Berikut hasil analisanya. Ada PDAM, kemudian menuju groundtank, kemudian menuju booster pump, kemudian menuju jack pump, kemudian terpisah menjadi sprinkle dan hydrant. Berikut gambaran. Ada konsep data site limbah dan sampah. Dasar pertimbangannya yaitu efektif dan efisien serta dilakukannya pemilihan sampah menurut jenisnya. Analisisnya dibagi menjadi dua, ada sampah organik dan non-organik. Dari sampah kemudian menuju ke tempat sampah, kemudian dipisah organik dan organik, dari organik menuju dari garbage dan langsung diolah pengolahan sampah, kemudian dari non-organik menuju wet garbage dan menuju tempat pembuangan akhir atau TPA. Untuk penangkap petir, hasil analisisnya, sistem penangkap petir yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan. Ingat, pada puskesmas ini mempunyai lantai tingginya yaitu lantai kedua. Dan hasilnya, sistem penangkap petir yang digunakan pada puskesmas ini adalah penangkap petir jenis Franklin, yang dimana merupakan penangkap petir yang sederhana karena menggunakan jalur kabel tunggal untuk mengalirkan aliran listrik dari ujung penangkap petir menuju grounding. Berikut gambarannya. Sekian yang presentasi yang dapat saya berikan untuk proyek ini, itu di mana fungsi bangunan puskesmas
terkait isu dan masalah yang berlokasi di kawasan Kusambo, khususnya kawasan pesisir. Baik, apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.